Penghentian penyelidikan itu tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Selasa 6 Januari kemarin, Mas kami. Surat tersebut ditujukan langsung kepada istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, sebagai pihak pelapor. Dalam surat itu, polisi menyimpulkan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga penyelidikan kasus kematian ADP resmi dihentikan. Meski demikian, Polda Metro Jaya menyebut pihak pelapor masih dapat berkoordinasi dengan penyidik apabila membutuhkan informasi lebih lanjut. Pemirsa, 6 bulan lalu mayat sang diplomat muda ditemukan tergeletak terlilit lakban di bagian kepala. Penyelidikan pun berjalan menggali setiap fakta demi mengungkap perkara. Namun apa daya, polisi menyebut belum menemukan adanya peristiwa pidana. Penyelidikan pun dihentikan, menyisakan begitu banyak tanya. Lantas, sudahkah seluruh fakta kasus ini benar-benar terbuka ke publik secara nyata? Kita akan bahas lebih dalam permasalahan ini dan sudah bergabung bersama kami di studio. Dan kita akan tersambung juga secara online dengan penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan. Ada Pak Nikolai Aprilindo lewat sambungan Zoom dan pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad yang kini sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Suparji. Malam Mas. Pak Nik, kita sapa juga di ujung Zoom di sana. Selamat malam Pak Nik. Selamat malam Mas, selamat malam Prof. Malam, Iya. Iya, Pak Nik, kita sudah bersama Pak Suparji ini di sini. Kita ke Pak Nik dulu. Pak Nik, ini sejauh mana langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bapak selaku kuasa hukum keluarga dari Arya Daru Pangayunan ini terkait kan polisi akhirnya menghentikan penyelidikan ini, Pak? Ya, terima kasih Mas. Terakhir kami menghadiri audiens dengan Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya menangani peristiwa kematian misterius dari almarhum ADP ini. Itu pada tanggal 26 November 2025 yang lalu. Kemudian pada saat kami beraudiens itu, kami mendapatkan beberapa fakta, di mana didapat fakta ada 4 sidik jari. Ya, dikatakan 1 teridentifikasi milik almarhum, 3 rusak. Kemudian adanya check-in almarhum bersama wanita berinisial V atau kita sudah ketahui bersama yang bernama Farah, itu sebanyak 24 kali. Kemudian ada masalah CCTV, di mana CCTV itu ada pemindahan CCTV. Kemudian tentang pengakuan penjaga kos Siswanto, di mana Siswanto mengatakan pada saat malam kejadian, dia sempat bertemu dengan almarhum pada pukul 22.15 tempat kos sedang makan. Ternyata pengakuan lain dari Siswanto adalah dia pada saat kejadian tanggal 7, dia itu berada di kamar dari jam 4 sore sampai 01.00 dini hari. Nah, kemudian penyidik juga kami minta untuk bisa difasilitasi untuk meninjau TKP tempat kos dari almarhum ADP di Gondangdia. Penyidik bersedia untuk memfasilitasi. Kemudian kami minta juga gelar perkara khusus. Kemudian kami minta juga SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Kemudian setelah itu adanya pernyataan dari Kabid Humas Polda, di mana pernyataan itu mengatakan bahwa Kabid Humas sendiri ada jejak digitalnya mengatakan bahwa Polda akan bertemu dengan keluarga inti. Kemudian adanya permintaan dari LPSK yang akan melakukan asesmen secara psikologi kepada istri dan orang tua korban. Kemudian hal-hal tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun tiba-tiba kami pada beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu, mendapat kabar dari istri almarhum bahwa istri almarhum mendapatkan SP2 lidik, surat
penetapan penghentian penyelidikan ya, tertanggal 12 September, tapi surat itu dikirimkan tertanggal 6 Januari, 12 Desember 2025, surat ketetapan itu, dan dikirimkan kepada almarhum tertanggal 6 Januari yang ditandatangani oleh Kasubdit Tahbang Resmob AKBP Resa Fardi Marasabesi itu pada tanggal 6 Januari. Nah, di situ alasan dari penghentian penyelidikan ini dikatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Ingat loh, ada kata-kata belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Jadi bukan kata tidak, tetapi belum. Berarti bagi kami, kalau dikatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, berarti ini kan belum selesai. Ya. Tapi kenapa harus dilakukan penghentian penyelidikan? Kemudian juga janji-janji yang mereka lakukan, mereka berikan kepada kami selaku penasihat hukum keluarga dan keluarga, itu bahwa mereka akan memberikan akses untuk TKP. Kemudian akan melakukan gelar perkara. Kemudian komitmen dari Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro waktu itu mengatakan bahwa berkomitmen untuk tetap melanjutkan penyelidikan ini. Nah, ini menjadi tanda tanya kami. Jadi apa yang disampaikan itu bagi kami itu hanya sebatas lip service bagi kami. Dengan adanya surat penghentian penyelidikan ini. Nah, ini menjadi permasalahan yang krusial bagi kami. Karena masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan. Teristimewa masalah sidik jari, kemudian masalah pengakuan dari para saksi, kemudian masalah check-in 24 kali. Bahkan saya mengatakan kepada penyelidik waktu itu, dalam audiens itu, bahwa pintu masuk untuk menguak kasus ini atau penyelidikan ini supaya dapat ditindaklanjuti adalah masalah check-in 24 kali itu. Dan ternyata setelah kami mencoba membuka file, ternyata check-in itu bukan 24 kali, tapi 35 kali. 25 kali itu dipesan oleh si wanita berinisial C atau Farah, 10 kali dipesan oleh almarhum ADP. Nah, saya pertanyakan untuk kegiatan apa? Polisi tidak bisa menjawab. Kemudian saya tanyakan, apakah ada orang yang merasa dirugikan dengan masalah check-in itu? Saya tanyakan juga bahwa apakah suami korban sudah pernah diperiksa? Tidak pernah diperiksa menurut kepolisian, penyelidik waktu itu. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Bahkan waktu itu kami mengatakan bahwa seharusnya pihak-pihak yang merasa dirugikan itu diperiksa, sehingga bisa melihat benang merahnya, keterkaitannya, sejauh mana, siapa berbuat apa, saya sampaikan begitu. Itu sementara demikian, Mas. Baik. Nah, ini kita tanya kepada Pak Parji. Pak Suparji, ini kan polisi akhirnya menghentikan penyelidikan begitu dengan alasan belum ada peristiwa pidana. Nah, kalau menurut Anda sebagai dalam kacamata hukum pidana seperti apa ini, Pak? Ya, memang dalam proses hukum, dalam tahap penyelidikan, ada dua kemungkinan. Satu adalah ditemukannya ada peristiwa pidana yang kemudian berlanjut pada penyidikan, dan yang kedua adalah tidak ditemukannya peristiwa pidana yang kemudian dihentikan. Dalam kasus ADP ini, kalimat yang dipakai atau kata yang dipakai adalah belum ditemukan. Artinya belum final. Maka untuk itu masih terbuka peluang untuk mencari kebenaran material. Dan tentunya kita tidak berharap seperti kasus-kasus yang lain yang kemudian akhirnya menimbulkan misteri dan kemudian berdampak pada kegaduhan yang dibuka di kemudian hari dan kesulitan untuk melakukan pembuktian. Maka mumpung ini belum terlalu lama dan masih banyak saksi yang mengetahui, yang mendengar dan mengalami secara langsung, diperdalam. Diperdalam, ditemukan kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena cukup banyak kejanggalan, cukup banyak misteri, cukup banyak ketidaktransparanan dan tidak tanda tanya. Misalnya tadi ada sidik jari, kenapa sidik jari yang bersangkutan tidak diperiksa? Bahwa memang ada korbannya
dan ada juga katanya pelaku orang lain ya, tapi kemudian rusak. Tapi kan bisa dibantu dengan bukti-bukti petunjuk yang lain. Terus kemudian kenapa yang konon katanya terkait dengan check-in tadi itu tidak berdalam? Termasuk inisial V tadi itu ya Pak? Termasuk inisial V, yang saya kira ini kan sebagai salah satu petunjuk atau kemudian saksi yang bisa membuat kebenaran ini secara konkret gitu loh. Dan kenapa juga tidak ada dukungan support secara mendalam institusi ya dari korban gitu ya. Di mana kan Kementerian Luar Negeri tentunya kan berkepentingan untuk kemudian menjaga reputasi institusi, menjaga nama baik pegawainya dan sebagainya, maka mestinya memberikan support penuh supaya membantu penyelidik menemukan kebenaran material. Maka menurut saya bahwa meskipun ini adalah kewenangannya penyelidik untuk memberikan kepastian, tetapi pada sisi yang lain menurut saya masih terlalu prematur. Karena apa? Karena masih banyak yang harus bisa dilakukan. Bisa kemudian mencari tentang bagaimana siapa yang ada di sidik jari tadi itu, mencari keterangan kepada misalnya keluarga yang terkait misalnya adanya check-in tadi itu, atau institusi yang terkait, sebetulnya cukup banyak. Maka ini kan ada situasi yang satu sisi itu adalah bertentangan. Konon katanya mengatakan apakah orang yang sudah mati akan dibuka aibnya, kan gitu. Seolah-olah seorang melindungi. Tapi pada sisi yang lain sekarang, bahwa kepentingannya belum ditemukan peristiwa pidananya. Sehingga ada sesuatu yang bertentangan. Jadi dalam proses hukum pidana, sekali lagi bahwa negara, melalui alat negara, dalam hal ini polisi, dalam hal ini penyelidik, hadir sekali lagi untuk memberikan keadilan, memberikan kepastian, memberikan kejelasan, dan perlu kecermatan, perlu kehati-hatian supaya apa? Tidak menimbulkan tanda tanya, tidak menimbulkan nanti pengungkapan kasus-kasus di kemudian hari dan sebagainya. Saya kira ini penting bagaimana bagian presiden juga ya Pak ya? Jadi presiden yang tidak baik. Bayangkan ya, ada orang yang mati yang kemudian nyata-nyata itu ya, bahwa matinya penuh keganjilan, tetapi kemudian tidak ada orang yang diminta pertanggungjawaban. Meskipun keluarga juga menuntut ini dibuka secara terang benderang. Harus dibuka. Saya kira seandainya negara pun tidak menuntut, maksudnya warga negara tidak menuntut, atau korban tidak menuntut, negara harus hadir gitu loh. Bagaimana dulu kasus kopi sianida kan, bahwa tidak ada bukti yang terang benderang siapa yang memasukkan racun, siapa yang beli racun kapan dan sebagainya, tetapi kemudian dicari siapa yang terdekat pada waktu itu, akhirnya ditemukan pertanggungjawabannya. Maka dalam hal ini sebetulnya relatif mudah kan gitu kalau seandainya bermaksud membongkar secara komprehensif. Sekali lagi bahwa jangan kemudian memberikan kemudahan ya terhadap nyawa yang melayang dengan alasan apapun, harus dilakukan kerja keras untuk supaya membongkar gitu. Nah sebenarnya kalau kita melihat dari kasus ini ada titik-titik yang belum terhubung begitu ya Pak ya? Nah kita tanya kepada Pak Anik. Pak Anik, sejauh ini apa yang dituntut kepada pihak keluarga untuk diperdalam begitu, karena ini kan Bapak juga tadi menyebutkan bahwa ada perempuan dengan inisial V ini yang belum diperiksa. Apakah Anda menanyakan kenapa pihak V ini tidak diperiksa, Pak? Ya, saya tanyakan kepada penyelidik pada saat audiens itu, kenapa tidak diperdalam si perempuan berinisial V ini melakukan check-in, untuk apa, kepentingan apa, dan atas inisiatif siapa. Saya minta penyelidik untuk memperdalam, untuk mengembangkan penyelidikannya kembali. Tapi ternyata tidak dilakukan. Kemudian saya menanyakan tentang barang bukti. Yang dikatakan barang bukti yang plastik dan lakban yang menutupi wajah almarhum. Itu kan tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti pada saat konvers 29 Juli 2025 yang lalu. Justru barang bukti itu menjadi kunci. Bahkan saya sampaikan posisi almarhum ketika meninggal atau ketika dilakban, apakah masih dalam posisi hidup, setengah hidup, atau sudah mati. Kalau hidup atau setengah hidup pasti ada partikel-partikel nafas yang melekat di plastik itu sehingga bisa ditahu penyebab kematiannya. Mohon maaf Pak, saya jeda kembali Pak. Ini Pak Anik, tapi belum ada alasan tertentu ya Pak ya. Sampai saat ini polisi belum memanggil inisial V. Alasannya apa? Belum Pak? Tidak pernah diberikan alasan apapun, tidak pernah dijawab apapun tentang apa yang kami sampaikan. Tiba-tiba di Kasuk Kabid Humas menyatakan bahwa kami
akan bertemu langsung dengan keluarga inti. Keluarga Namun inti sampai saja? saat ini, keluarga inti saja. V belum sama sekali dihubungi atau mencoba untuk diperiksa sama sekali, Pak? Sampai sekarang, menurut pengetahuan kami, belum pernah diperiksa untuk masalah check-in ini. Padahal saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa check-in ini adalah pintu masuk untuk mengungkap peristiwa ini siapa berbuat apa. Begitu, tapi itu seperti dinafikan saja. Nah, seolah-olah kita ini tidak dianggap apa-apa, padahal kita membantu pihak kepolisian untuk mencari kebenaran dan titik terang daripada kematian misterius ini. Nah, kenapa mereka mengambil tindakan-tindakan yang ceroboh? Ceroboh yang saya maksudkan adalah menghentikan penyelidikan ini tidak sesuai dengan komitmen yang mereka ucapkan dari mulut mereka sendiri pada saat audiens 26 November. Ya, Panik. Ini kan sangat naif. Pak, SP2HP sudah pernah disampaikan belum Pak sama pihak kepolisian, Pak? Tidak pernah ada SP2HP dari awal, dari Juli sampai dengan Januari ini. Tidak pernah ada SP2HP. Bapak pernah menanyakan itu, Pak? Saya tanyakan berkali-kali itu. Alasannya, Pak? Pun dalam audiens 26 November yang lalu, saya tanyakan, tidak dijawab sekalipun. Ini kan aneh, ini ada pesan sponsor dari mana ini? Gitu loh. Sehingga mereka berusaha untuk menutupi kasus ini sedemikian rupa. Gitu loh. Iya. Kalau ini kan menunjukkan unprofesional dan etika tidak baik dalam penyelidikan ini. Ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Ini terjadi pada seorang diplomat, apalagi pada rakyat jelata, rakyat biasa yang tidak mempunyai apa-apa. Dan ini juga saya menyayangkan bahwa Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri, tidak memberikan satu statement apapun tentang kematian ini dan juga tentang pengungkapan kasus ini. Beliau hanya menyampaikan kepada kami, tim penasehat hukum, ketika kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri hanya menyampaikan bahwa berterima kasih ada penasihat hukum yang membantu untuk mengungkap kasus ini. Dan beliau berharap penasihat hukum bisa membuka atau membantu untuk membuka tabir kematian ini secara terang-benderang. Nah, kami sudah bekerja, kami sudah bersurat kemana-mana, termasuk ke Kapolri, ke Kabar Reskrim, bahkan sudah sampai ke Biro Pengawas Penyidikan, dan kami sudah bertemu dengan Biro Pengawas Penyidikan di Barreskrim, dan kami sudah memaparkan beberapa peristiwa kejanggalan peristiwa, baik itu time per time maupun juga rangkaian peristiwa lainnya. Dan Biro Pengawas Penyidik itu menyatakan akan ditindaklanjuti temuan-temuan itu, tapi ternyata LAPJU atau laporan kemajuan kasus yang diberikan oleh penyelidik Polda Metro Jaya sampai sekarang pun belum ada tindak lanjutnya. Tiba-tiba ada SP2 lidik ini. Ini kan sangat aneh bagi kami. Seolah-olah ini kayak mempermainkan nyawa orang dan bermain-main di atas nyawa orang. Kita kembali benar ini. Kita kembali pertanyakan kepada Pak Prof. Suparji. Prof. Suparji, bagaimana Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini? Karena pihak pengacara sudah melakukan berbagai aksi, namun apa yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Iya, pertama bahwa ini korban ini seorang diplomat muda. Yang itu tentunya adalah bagian dari wajah Indonesia yang bisa menjadi sorotan kan, bagaimana seorang diplomat muda meninggal yang tidak ada pertanggungjawaban hukum kepada siapapun. Dan yang kedua ini juga bisa mempengaruhi keamanan dan kenyamanan diplomat yang lain gitu. Seandainya terjadi suatu peristiwa yang kemudian ternyata ya dibiarkan begitu saja, maka menurut saya ini menjadi perhatian penting gitu ya bagi Kementerian Luar Negeri untuk memberikan support penuh gitu ya kepada penyelidik, pada aparat penegak hukum untuk membongkar kasus ini supaya menjadi terang benderang. Sebetulnya ini hambatannya apa gitu loh. Yang inisial V tadi itu kok tidak dipanggil gitu loh. Apakah pihak Kementerian Luar Negeri seharusnya bisa turun tangan juga untuk
mendorong Ya, pihak bisa. kepolisian untuk Bisa memeriksa membantu, Feni? Karena gitu. kan Feni Bisa juga bagian iya. dari Kementerian Luar Negeri, Pak. Sangat bisa membantu. Karena apa? Bahwa Kementerian Luar Negeri secara institusional ada pegawainya ya yang kemudian terlibat atau kemudian diduga terkait dengan peristiwa tadi itu. Maka sebetulnya siapa yang dilindungi gitu loh. Dan dalam rangka apa melindungi dan kenapa kemudian melindungi? Jadi menurut saya ini janganlah ya gitu kemudian dibiarkan berlalu begitu saja. Di masyarakat dipaksa melupakan, memaafkan. Padahal itu satu peristiwa yang sangat penting. Betul. Seorang diplomat muda, nyawa manusia yang Dengan cara institusi yang besar seperti dengan itu? cara seperti itu. Orang akan tidak percaya gitu kalau kemudian dia bunuh diri gitu. Baik. Karena apa? Dengan kondisi dia bagaimana terakhir meninggal di Laban dengan rapi gitu kan. Terus kemudian bagaimana komunikasi yang sebelumnya dan sidik jari dan CCTV yang kemudian tidak bisa terpantau atau tidak bisa muncul rekamannya atau rusak. Ada sebuah rekayasa, ada skenario. Jadi kalau kita mempercayai bahwa ini adalah dia meninggal tunggal, maka sulit kemudian mempercayai gitu loh. Maka untuk itu memang harus ada upaya pengungkapan secara keseluruhan dan saya kira mudah sekali bahwa orang-orang yang terkait komunikasi dengan sebelumnya jadi diminta keterangannya. Baik, terima kasih Prof. Suparji atas penutupnya hari ini dan kita sudah terhubung juga dengan Pak Nicholas yang sudah hadir bersama kami. Semoga saja upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum ini bisa membuka seterang-terangnya kasus yang dialami oleh Arya Daru Pangayunan. Terima kasih Pak Nik. Amin, amin. Ya, terima kasih Prof. Suparji.